Sungguh Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita puji namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Satu suara kami mau nyatakan Tuhan, bahwa kebesaran-Mu tetap untuk selamanya. Mari kita nyanyi, memuji Tuhan, Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa pada malam hari ini. Engkau yang selalu menyertai dan menolong hidup kami. Engkau memelihara hidup kami anak-anak-Mu satu persatu. Sehingga sampai dengan hari ini Bapa, kami boleh berada di tempat ini dalam keadaan baik, sehat. Kami percaya semua itu adalah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, Kau mengetahui Tuhan, setiap hati kami anak-anak-Mu yang rindu datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk menerima sabda dari Engkau. Bapa, kami mohon curah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini mengalir di dalam setiap hati kami yang datang malam hari ini. Sehingga ketika kami pulang nanti Tuhan, kami boleh merasakan damai dan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya penolong Tuhan selalu menolong. Benar Tuhan, selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk menyembah. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas segala perbuatan, perkataan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami juga Tuhan, atas kelemahan kami, kedagingan kami Tuhan, sehingga menjauhkan kami daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami ini kepada-Mu. Kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan, atas segala hal yang telah kami lakukan yang tidak sengaja telah melukai hati. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, membawa hidup kami. Ampuni kami Tuhan, atas segala kesalahan kami. Bila hati terasa berat, rasaku mengerti bebanku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Terima mari datanglah, Dia selalu peduli padamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapan-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia muridku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sedangkan Dia Kami percaya Tuhan, sesuatu pasti terjadi jika kami datang membawa hidup kami ini kepada-Mu. Dan bersama-sama kami mau mengaku di hadapan-Mu. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lawan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Roh-Roh, kepada para malaikat yang Tuhan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah.
kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ramai pengampunan yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, selalu menjaga hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau menopang kami Tuhan. Saat ini kami mau berikan syukur kami kepada-Mu. selalu mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat. Kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab dengan apa kami dapat membalas cinta-Mu Tuhan, kalau tidak dengan penyembahan kami, dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saat ini, meninggikan nama-Mu, karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Kau sungguh terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang maha besar, maha perkasa, yang layak kami sembah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Dia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita meninggikan, kita mau naikkan pujian
cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang berikan di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbaik di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
daripada sakit hati. Lebih baik aku jadi romo, biar tak mengapa. Wes ngono wae. Aku nek ora jadi romo ora tekan Gabriel. Karena saya jadi romo ada hadir di sini. Baik saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memperbincangkan tentang tema hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema yang serem ya, hidup berarti Kristus, mati keuntungan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena tahun ini saya memasuki usia 60. Artinya saya lansia. Dan saya tahu bahwa Gabriel itu hampir semua lansia, gitu kan? Gabriel kan bener ya? Gabriel apa sih? Bener? Oh iya. Ini perintis persekutuan doa karismatik di Keuskupan Agung Semarang. Anda itu yang sekarang ternyata sudah 74 tahun, ya kan? 80 tahun. Dan bulan ini adalah bulan November, jadi pas menurutku untuk berpikir tentang mati. Iya dong, iya, memang kan, memang begitu. Saya senang memasuki bulan November karena kesempatan saya untuk mengenang para leluhur yang telah mendahului saya, orang tua saya, kakek nenek saya, mereka yang juga ikut membentuk saya sampai saat ini, guru dan seterusnya. Saya senang mengenangkan mereka. Dan betapa saya suka kalau diundang misa di kuburan. Keren gak itu? Kapan-kapan Gabriel mengadakan misa arwah, tidak usah karena ada orang mati, tetapi bulan November dan sore-sore jam 4, jam 5 gitu, 1 jam di kuburan. Iya, bener gak? Indah sekali loh sore-sore begitu. Kemudian seolah-olah arwah itu pada mencungkul gitu kan. Kematian adalah keberuntungan. Saya umur 60 dan saya merasa bahwa paling suwe umur 75 tahun aku. Artinya tinggal 15 tahun lagi loh. Ya kan? Kita yang sekarang ini masih berjumpa pada suatu saat tanpa disangka ternyata sudah dipanggil Tuhan. Padahal ini baru ngobrol karo aku loh. Padahal berbianan loh. Dan seterusnya, lihat usia-usia ini. Maka mudah-mudahan tema hari ini tidak menyedihkan tetapi menggembirakan untuk saya dan Anda. Entah hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. 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 Keren ya toh. Amin loh yo. Ya, amin ya. Maka lagu ini mungkin relevan untuk Anda, tetapi untuk saya jelas. Hari-hari ini saya menyanyikan lagu ini. Lagu Ku tak membawa. Berapa sih? Ya, tahu kan? Di sini nanti ada. Kita hayati, kita akan menyanyikan itu sebagai milik kita lagu ini. Nah, ku tak bawa apapun juga kan? Yo, wis maklum. Kita hayati lirik demi lirik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku berikan semua pada baginda saat ku
kasih bingung ya. Bingung kayak orang mandek. Ada orang datang kepada saya mengatakan, Romo Boy ini diginikan, pastoran ini rumahnya buat diginikan, nanti kan lebih nyaman. Itu pohon-pohon ditanduri. Terus saya bilang pada ibu itu, Bu, umurku ini dari piro toh, kok aku dadak ngene ngono kuwi. Lalu ibu itu yang lebih tua dari saya lalu tertegun. Oh iya Romo, bener. Umur kita tinggal berapa gitu kan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini menarik bagi saya karena ketika saya datang ke dunia kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kembali ke surga kita juga tidak membawa sesuatu pun, semua ditinggalkan di dunia ini. Dan betapa itu menghibur diri saya untuk kemudian lebih sumelek di dalam hidup saya sendiri. Saya seorang hamba Tuhan dan Anda seorang awam, dan kita masing-masing sedang bersiarah dari dunia menuju akhirat. Amin. Ini pengantar. Nanti yang lebih seru tentu saja saya hanya mengantarkan Mbak Susi, ya Susi ya. Nanti sharingnya pasti seru. Saya sudah mendengarnya dari Mbak Susi bercerita. Tetapi saya ingin bahwa banyak orang mendengar supaya bisa mengambil bagian dalam hati yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui karyanya yang sangat khas. Banyak orang belum mendengarnya, tetapi nanti kita akan mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka sungguh-sungguh saya meletakkan renungan hidup berarti Kristus dan mati adalah keuntungan dalam konteks mengantar sharing. Maka kalau biasanya kesaksian ada di waktu yang lebih dulu, saya meminta supaya diletakkan sesudah saya mengantar. Kurang dulu itu mudah-mudahan menjadi nyaman untuk kita semua. Saya juga nyaman karena bukan mengisi Mbak Susi, tapi saya hanya mengantar, gitu kan? Baik, saudara-saudara, apakah Anda punya kitab suci atau Alkitab? Kalau ada, mari saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tentang pribadi Paulus dalam pertobatannya dalam Kisah bab 9 ayat 1 sampai 31. Paulus, Kisah Para Rasul bab 9, aku juga mencarinya. Ada yang menemukan Kisah Para Rasul? Oh iya, tolong ada seseorang yang membacakan untuk kita semua. Dari sini boleh. Siapa? Jelek yang kau itu yang jelek ya. Jadi lo ketemu nanti. Ayo, ini orang ngomong ya kau itu yang cewek ini. Ya perempuan boleh merdu. Kisah Para Rasul bab 9 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Cukup nggak ya? Oke. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Indah sekali ceritanya, tetapi hanya satu poin yang ingin saya katakan. Paulus itu dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya bukan ketika ia sudah siap sedia dengan langkah-langkah pertobatan. Ini penting untuk saya, sehingga membuat hidup saya sukacita. Ini penting bagi Anda, sehingga kita tidak merasa bersalah atau guilty feeling dan merasa aku disopo. Paulus sedang berkobar-kobar menjadi musuh jalan Tuhan. Benar ya? Dia seorang Yahudi muda, berkobar-kobar, minta surat supaya sah kalau menangkap orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus di jalan untuk membawanya ke Yerusalem, untuk dihukum, untuk disiksa. Dan Paulus yang sedang dalam kobaran
kebencian dan dosa dipilih oleh Tuhan Yesus. Yang ingin saya putar balikan adalah keyakinan Anda dan keyakinan saya pada umumnya bahwa orang yang dipilih dan dikehendaki Tuhan adalah mereka yang sudah siap. Orang yang dicintai Tuhan dan direngkuh oleh Tuhan adalah mereka yang sudah rajin berdoa, biasa berpuasa, siarah, novena, baca kitab suci, ibadah atau aktivis dan fungsionalis. Paulus jauh dari itu semua. Ya, bukan rumahku sendiri, kitab suci loh. Paulus yang berkobar-kobar untuk membunuh, berkobar-kobar untuk menangkap dengan segala kebencian pada Allah, pada Tuhan Yesus dan para muridnya. Persis Paulus itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk menjadi miliknya. Amin. Rasakan aura itu, rasakan atmosfer yang juga mendekati kita semua dan menggugah semangat kita. Oh iya. Kalau aku tidak memperhitungkan diri sebagai orang yang dicintai Allah, ternyata selama ini Allah mencintai Anda. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya sangat dicintai Tuhan. Katakan pada diri Anda, saya sangat dicintai Tuhan. Yuk. Saya sangat dicintai Tuhan. Mantap lagi. Saya sangat dicintai Tuhan. Dan kalau Tuhan mencintai itu bukan Tuhan yang mencantumkan syarat tertentu. Aku akan mencintaimu, aku akan menebusmu, aku akan menghukummu, aku akan hadir dalam hidupmu. Kalau gak ada kalonya, saudari-saudara. Gak ada. Lihat panggilan Saulus, tidak ada kalonya. Tapi begitu marah, begitu berkobar-kobar ingin membunuh, ingin memusnahkan murid-murid Tuhan, Yesus memanggilnya dan tidak ditanyai kecuali bahwa Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ini bukan tuntutan, keluhan. Saulus, menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Gitu kan? Aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Tuhan tidak mengatakan sesuatu yang wujudnya itu pemerintah atau bertobatlah kamu. Enggak, sama sekali tidak. Tetapi Saulus digerakkan rohnya untuk kemudian melihat Tuhan yang sangat mencintai dia, sehingga ia tersyukur. Dan kemudian ceritanya berlanjut ke rumah Ananias, Paulus dibaptis, dan Malik Grimbiak. Tahu nggak sih Malik Grimbiak? Tahu nggak sih? Tahu ya? Apa itu Malik Grimbiak? Berubah total. Nekmat tadinya jalannya itu ke kiri, sekarang bukan hanya tidak ke kiri lagi, enggak, tetapi dari kiri ke kanan. Itu mau dari benci yang ingin membunuh, sekarang Paulus mewartakan. Kalaupun situasinya sangat tidak mudah bagi Saulus waktu itu. Karena apa? Siapa yang percaya? Bahkan diceritakan orang Yahudi di Damsik pun heran, tetapi sebab ini kok aneh kok. Wong mrene nggo surat untuk bekerja sama dengan kami mencari orang-orang pengikut jalan Tuhan. Lah kok saya ini mewartakan Tuhan Yesus. Semua orang bingung dan Paulus tidak takut. Paulus tidak ragu dalam keraguan orang terhadap dia untuk menjadi saksi kebaikan Allah. Poinnya sekali lagi, ketika ternyata Anda mengamini Tuhan Yesus, ketika mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak sedang transaksional dengan Anda dan saya. Amin. Tuhan tidak mensyaratkan sesuatu untuk hidup kita selanjutnya. Amin.
Nah, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saya adalah orang yang dalam keadaan saya seperti ini dengan segala keterbatasan saya dipilih, dikehendaki untuk mengalami Tuhan yang menebus. Artinya apa? Entah penebusan, entah cinta Allah yang tidak mensyaratkan sesuatu itu sungguh anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saya takar menten organisasi. Oleh karena seberapa? Ya harus ketemu. Sangkarmu seberapa? Ya kita bangkit berdiri yuk, memuliakan Tuhan, semua belas kasih, semua kemurahan, semua kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita bahagia dan gembira. Saya ganti oleh karena belas kasih Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua nanti oleh karena kerahiman Tuhan. Yuk. Tetap. Nah. Oleh karena belas kasih Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kerahiman Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oke, silakan duduk kembali. Saya hanya ingin mengatakan betapa apapun yang kita alami, belas asih, kerahiman, kemurahan, cinta Allah itu melampaui segala yang kita pikirkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Penting loh ini, penting. Karena itulah kalau ada mengatakan Roh Kudus itu selalu ceria, yang mungkin diberi belas asih karo Gusti Allah. Allah itu rahim, kerahimanku. Allah itu mencintaiku siapapun aku dan keadaanku seperti apa. Karena cinta Allah tanpa syarat. Allah tidak menyimpan udang di balik batu. Sehingga ketika kita berbaik, ketika kita mencintai, ketika kita mengasihi, Allah punya rencana di balik punggung Allah. Enggak. Maka jangan pernah sampai bertanya, apa ya Gusti Allah kok tresno marang aku? Aku ya ora ngerti. Seperti Paulus juga,
Kenapa engkau memanggil aku Tuhan? Aku sangat membencimu. Aku sangat sungguh ingin berurusan dengan murid-muridmu untuk saya tangkap dan saya bunuh. Allah tidak mensyaratkan kamu bertobat, nanti aku akan menebusmu. Enggak. Keren ini. Keren ini harus menjadi keyakinan Anda dan saya. Saya meyakini dan Anda juga meyakini. Maka ketika saya memandang Tuhan Allahku, atau ada seringkali mengatakan, ya Tuhan Yesus penebusku, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Kristus penebus dunia. Apa sebenarnya yang sedang saya hayati dengan kata penebusan? Gampang, dan ini saya katakan di mana-mana. Menebus itu kan ngelingi kita tentang apa? Nebus tentang apa sih? Utang, tentang pegadaian, ya kan? Dan persis itu terminologi ketika kita mengatakan Tuhan penebusku. Jadi aku diutang ditebus Gusti Allah. Kurang luwih ngono. Setiap kali saya melakukan dosa dan pelanggaran, saya itu menggadekan diri di pegadaian setan. Dan saya tidak bisa melunasinya. Karena setiap kali ingin berbuat baik, yang saya lakukan adalah hal-hal yang jahat dan tidak berkenan pada Allah. Sehingga bahkan nanti, kalau ditimbang waktu kematian, akeh dosane tinimbang apike. Coba kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau Allah itu maha adil, kalau Allah itu seorang hakim ketika kita mati, hakim yang adil, timbangan. Kira-kira akeh eleke po akeh apike urip. Kebanyakan dari kita merasa, saya sendiri merasa akeh eleke. Banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan daripada yang berkenan. Yang aku lakukan, yang aku pikirkan, yang ada dalam hatiku, yang aku lakukan tadi sudah banyak eleke. Nah, kalau Tuhan itu maha adil, celaka kita. Karena nanti kita akan bersama-sama nyeglung rokok. Ya kan? Bener gak? Kita nanti sahabatan di neraka. Kalau Allah itu adil. Nah, Tuhan yang kita imani dalam iman gereja adalah Tuhan yang tidak adil. Welas asih dalam Gusti melampaui keadilan Tuhan. Yang dijatuhkan kepada kita bukan keadilan ini, mesakake men. Aku tresno mesakake men. Nek kudu nyemplung rokok. Itulah arti Yesus menebus. Tuhan Allah tidak rela kalau kita itu nyemplung rokok. Kalau kita ngomong soal masa tua dan dekat dengan rokok pada swarga itu ya. Tetapi Tuhan Allah tidak rela kalau kita selalu hidup tidak dengan segala kebebasan dan sukacita, tetapi terbebani oleh merasa berdosa, pelanggaran masa lalu, sesuk nasib piye. Tetapi kita sekarang punya penebus yang ketika aku kebak dosa, Allah tidak rela, Allah tidak tega melihat nasib miliknya, his own ya, kita itu milik Allah loh ya, milik loh, pasti disayangi, pasti disuruh direngkuh. Allah tidak rela kalau miliknya ternyata nyemplung rokok masuk ke jurang neraka. Sehingga Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa. Caranya apa? Caranya menjadi manusia dan rela mati di salib supaya itu menjadi tebusan. Karena kalau kita menebus di pegadaian, kita harus membawa sesuatu sebagai tebusan. Ya kan? Bukan dengan barang fana kau membayar
dosaku dengan darah. Ya, siap gitu ya, agar senyum siap. Ya, kita nikmati lagu ini. Kitab suci itu dari surat Petrus yang pertama bab 1 ayat 18 dan seterusnya. Saya sudah menyiapkan dan saya ingin membacanya untuk Anda. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, lihat sekarang kita sudah paham ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan barteran, ini transaksi barteran, tukar barang. Bukan dengan perak atau emas. Walaupun sekarang sudah tidak ada uang perak atau emas, kita masih mengatakan berapa perak harganya, gitu kan? Artinya ini tukar. Ini sebuah terminologi transaksi di pegadaian, utang piutang. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus dengan darah Kristus. Maka poin kecil di tengah-tengah renungan ini adalah setiap pribadi seharga tebusan Allah. Amin. Maka kalau Anda PD Gabriel ini sudah belasan dan puluhan tahun menjalin persaudaraan terus dalam segala kelemahan dan ketuaan kita semakin dan semakin tua, nyatakanlah Anda saudara satu terhadap yang lain. Amin. Wujudnya aneka hal dan tidak usah dirinci. Bahkan bukan hanya karena keluarga atau persekutuan, setiap pribadi sangat dicintai Allah dan ditebus dengan darah Kristus. Maka pribadi per pribadi adalah harga Tuhan sendiri. Dan itu diantaranya kalau saya melihat kegiatan Mbak Susi dan kawan-kawan nantinya. Bagaimana ngewongke setiap pribadi yang bahkan tidak dihitung oleh entah keluarga, entah oleh orang lain. Dan itulah Bunda Teresa dari Kalkuta pula. Setiap pribadi antara kita adalah senilai darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat teks
lagi, yaitu Filipi bab 3. Yuk kita lihat lagi Filipi bab 3 ayat 3 sampai 8. Saya ingin memperlihatkan kepada kita untuk direfleksikan bagaimana Paulus sekarang memperlakukan dan memandang dirinya tidak seperti biasa dulu dia banggakan. Yuk, siapa yang mau membacanya ganti orang? Dari situ Pak Nirwan. Yuk, kita orang Pak? Ya, kita ya. Oke, yuk. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bersalah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Stop. Keren banget kan? Lihat, kita seperti Paulus. Seringkali kita bangga dan mongkok pada pencapaian hidup kita, yang bagi kita sendiri seringkali menganggapnya sebagai hal yang hebat. Aku hidupku telah sampai di sini, perolehanku adalah ini A, B, C, D. Dan Paulus tergoda oleh banyak orang pada umumnya yang membanggakan diri pada pencapaian-pencapaian lahiriah duniawi itu. Maka Paulus mengatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, lihatlah, kurang beragama apa aku. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin. Jadi kalau Anda meragukan aku, lihatlah logatku itu Semarangan benar. Jadi jangan meragukan kalau aku itu Semarang asli, gitu kan? Kalau membanggakan Semarang. Terus tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Roma Agus kae sapa wong urip ning bedono dadi Roma pembantu ning bedono. Aku gendungan lulusan Fakultas Kepausan di Yogyakarta lho. Sombonge kok lho ya kan. Terus orang Ibrani asli, aku bukan keturunan orang lain, aku asli orang Ibrani. Tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat, kurang apa? Fanatismeku dalam beragama, aku penganiaya jemaat Kristen loh. Tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lihat Paulus, kebanggaan Paulus tentang hukum Taurat, aku tidak bercacat. Keren itu kesaksian yang sangat mungkin sombong, tetapi juga jujur Paulus. Aku memang tidak bercacat untuk menjalani hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pesannya pada poin ini adalah, sesuai dengan perjalanan umur bahkan
karena kebetulan kita rata-rata lansia. Saya mengajak Anda untuk mengalami pengalaman ini pula. Kurang kuwi apa to? Gusti Allah wis maringi aku matumpo-tumpo. Tahu matumpo-tumpo? Berlimpah-limpah. Tetapi aku tidak mau berhenti di situ. Aku ingin mengalami Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam hidupku. Bahkan sesuatu yang aku syukuri, terima kasih Tuhan, ini adalah sarana supaya aku boleh memuliakan Tuhan dan menjadi sarana berkat keselamatan untuk orang lain, untuk karya-karyaku. Amin. Apakah dengan demikian kita akan kehilangan kegembiraan hidup karena tidak mempunyai sesuatu? Tidak. Bahkan tidak kehilangan sesuatu dan hidup penuh kegembiraan. Apakah kemudian tidak ada dosa karena mengarahkan hati pada Tuhan? Banyak dosa. Tetapi aku punya Tuhan yang itu loh, yang menebusku. Aku punya Tuhan yang sangat mencintaiku. Amin. Terakhir saya ingin mengajak Anda untuk membuka Filipi bab 1, yuk. Tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganmu. Keren gitu baca. Filipi 1:21 berarti kita mulai dari ayat 18. Filipi 1 ayat 18. Oke, yuk, siapa lagi yang rela membacakan? Julia, baca. Kelihatan nggak? Oke. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanmu oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang lahir dari sukacita karena mengalami Allah yang mengasihi, mengalami Allah yang memilih, mengalami Allah yang mempercayakan keselamatan itu padanya, Paulus mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dengan ungkapan hidup berarti Kristus. Dan kalau pada saatnya ia mati, saya mati, Anda mati, aku tahu bahwa aku punya penebus yang mengantarkan antara aku dan Allah. Sehingga bukan Allah yang tinggal membelah kebaikan dan kejahatan sehingga nanti tapi ada penolong. Kristus yang mengorbankan hidupnya yang menjadi tebusan bagi dosaku. Maka nanti aku kalau mati, aku mati dalam belas kasih Allah, saudara-saudara. Dan Anda kalau mati, Anda mati dalam belas kasih Allah, bukan dalam keadilan Allah. Maka bersukacitalah selama hidup, arahkan hati kepada Tuhan, lakukan karya-karya terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seterusnya, saya mempersilakan Mbak Suci dan kawan-kawan atau siapapun koordinasinya untuk melanjutkan kesaksian. Romone mung teori tok ya, saiki
nyata karyanya dan pada pilihannya yang khas. Ini tidak menandikan bahwa Anda masing-masing tidak berkarya untuk suatu kemuliaan Tuhan. Tentu saja setiap pribadi dengan cara masing-masing. Bersyukurlah karena itu Mbak Susi memilih pilihan yang sangat khas. Mari kita ikuti dan kita dengarkan. Monggo, Turan Mbak Susi. Bapak Ibu, Romo, mungkin Bapak Ibu akan berpikir apa peran ini yang saya beri. Saya sebetulnya mendapatkannya ini tidak sengaja. Awalnya saya itu dipilih untuk membantu di tim PSE, yang mana dari situ saya mengenal KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dari situ, selain saya membantu di tim PSE, saya tanya sama ketua bidang pelayanan masyarakat saya, layanan apa yang orang-orang tidak suka, saya mau ambil. Saya justru mau mengambil pelayanan yang dimana orang yang tidak tertarik. Awalnya ketua bidang saya mengatakan bahwa ini kematian, bagian kematian ini jarang ada orang yang mau. Terus mulailah saya belajar tugas-tugas apa dan tanggung jawab apa di bidang kematian di tim RKHK, rukun kematian hati kudus yang ada di Karangpanas. Ternyata RKHK itu cuma mempunyai tugas mengkoleksi Rp5.000 per keluarga, dan pada saat salah satu dari anggota keluarga itu meninggal, gereja akan memberikan 1,5 juta. Saya berpikir 1,5 juta itu untuk apa? Kalau mereka benar-benar dari KLMTD, mungkin untuk beli peti aja tidak bisa. Akhirnya saya punya angan-angan itu, kalau saya bisa melayani, memberikan pelayanan ini gratis untuk mereka. Dan pada tahun 2019 saya mulai menabung untuk misi pelayanan saya. Terus pada tahun 2020 Januari itu adalah pelayanan saya yang pertama. Jadi ini yang jadi pemikiran saya dan teman-teman, kita membuat ini. Dari awal pada pelayanan saya yang pertama, saya waktu itu bingung. Saya cuma bisa memberi peti dan uang untuk beli bunga. Tapi berlanjut sampai akhirnya saya bisa memberi banyak untuk mereka. Ini adalah tim saya, tim inti. Saya, Mbak Weni, Pak Rui, dan Pak Bambang. Nah, ini visi skenario C untuk umat KLMTD berpulang ke rumah Bapa dengan baik dan layak. Jadi pelayanan saya memang sederhana, tapi cukup baik dan layak. Memberi pelayanan kematian secara sederhana namun layak, secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun untuk umat KLMTD kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel.
murni merupakan karya sosial, bukan yayasan atau badan usaha. Bagaimana umat KLMTD itu bisa mendapatkan pelayanan dari Kinariose? Keluarga yang berduka melapor ke Pamong atau ketua lingkungan, menyampaikan alamat rumah duka dan kondisi jenazah, mengirim foto KTP kepada ketua lingkungan, menyampaikan rencana prosesi pemakaman, menyampaikan bantuan yang diharapkan untuk mendukung kelancaran prosesi pemakaman. Apa yang dilakukan oleh ketua lingkungan? Memastikan bahwa umat yang berduka benar-benar masuk dalam kategori KLMTD. Memastikan bahwa umat yang berduka tidak terdaftar, tidak mengikuti yayasan atau jasa pelayanan kematian berbayar. Menghubungi tim Kinariose, menggerakkan umat lingkungan untuk ikut terlibat mempersiapkan prosesi pemakaman. Menghubungi pastor paroki, luar paroki yang akan memberikan pemberkatan jenazah. Bantuan apa saja yang diberikan Kinariose? Peti jenazah lengkap, kaos tangan, kaos kaki, lilin artal, minyak wangi, tutup kain, dan lain-lain. Bunga yang di atas peti, bunga salib, bunga tabur dan 2 keranjang, bunga altar, batu nisan salib, mobil jenazah atau ambulan untuk dalam kota, peminjaman peralatan misa, konsumsi untuk keluarga, sumbangan untuk dana bedah kubur. Kinariose tidak menyediakan tenaga pemulasan jenazah, tenaga untuk mengangkat peti jenazah ke tempat pemakaman. Jadi sudah cukup komplit lah untuk mereka yang mendapatkan layanan kita ya. Jadi selain mereka mendapatkan peti dan lain-lain itu, saya memberikan nasi itu 20 dus itu untuk keluarga, karena biasanya mereka yang berduka itu bingung mau apa. Jadi pada saat saya datang pasti saya bawakan makanan itu. Begitu juga untuk ambulans, memang apabila dibutuhkan baru kita akan mencarikan yang tidak berbayar. Dan belakangan saya mengetahui bahwa di Semarang ini ada juga pemakaman yang gratis. Apabila memang ada yang membutuhkan, juga nanti akan kita uruskan sekalian. Dan pelayanan saya ini awalnya itu saya melayani cuma di Karangpanas. Sampai tahun kemarin baru saya mulai keluar dari paroki. Saya sekarang sudah melayani di 8 paroki di Semarang. Dan di masing-masing paroki saya mempunyai tim teman-teman saya yang setia membantu. Awalnya mereka biasanya dari ketua lingkungan yang pertama kali mendapat layanan dari Kinariose, akhirnya mereka mau bergabung. Tolong teman-teman berdiri untuk memperkenalkan pengalaman saya yang saya selama saya melayani itu. Ada satu pengalaman yang ingin saya ceritakan. Pengalaman ini sangat menyentuh saya. Saya waktu itu melayani seorang supir ojek. Dia sudah bercerai dan hidup bersama dengan Muslim. Makanya ketua lingkungannya tidak terlalu begitu memperhatikan dia. Tapi di saat dia sakit, keluarganya itu meminta untuk dibantu kalau sampai meninggal itu secara Katolik. Dan di saat dia meninggal, minta bantuan saya datang ke sana. Jenazah masih di rumah sakit. Saya pada saat itu mempersiapkan peralatan atau yang dibutuhkan pada saat jenazah akan datang.
saya akan mengatakan kepada keluarga, tolong siapkan bajunya nanti supaya nanti pada saat sudah dimandikan kita bisa pakai bajunya. Jawaban dari keluarga itu, bajunya dibawa ke rumah sakit semua. Lah itu seberapa sedikitnya bajunya? Saya tuh sampai bingung. Karena ini laki-laki, saya kepikir apa saya mau minta baju bekas bapak apa gimana? Tapi saya nggak tahu itu badannya sebesar apa, jadi saya juga nggak berani. Akhirnya saya cuma mempersiapkan ya yang apa yang saya bisa. Dan ternyata ketua lingkungannya juga kurang tanggap ya. Jadi dia awalnya tidak meminta Romo untuk memberkati, tapi saya yang ngabari Romo dan akhirnya mereka juga ngabari Romo juga. Romo akhirnya datang dan memberkati bapak ini. Di saat bapak ini diberkati Romo, hati saya itu terharu dan gembira, bahagia, campur aduk. Sampai saya merasakan apa yang bapak ini rasakan. Mungkin dia tidak menyangka bahwa apa yang dia harapkan dia dapatkan. Jadi pada saat pemberkatan jenazah itu saya nangis terus. Saya merasakan sukacita yang luar biasa yang mungkin orang lain tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi di dalam pelayanan saya ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu memberi saya sukacita. Saya lebih bisa bersyukur kehidupan saya, apa yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi secara sebetulnya pelayanan ini saya juga datangnya juga saya tidak tahu karena saya sebetulnya juga aslinya takut sama jenazah. Tapi kenapa juga ini jadi pilihan saya juga tidak mudeng. Tapi sekarang setiap kali saya ada pelayanan, saya justru pengen lihat jenazahnya dan saya melihat wajah yang damai, wajah yang bahagia. Saya bisa merasakan bahwa orang-orang yang saya layani itu mereka bahagia akan bertemu dengan Yesus. Mereka menyerahkan hidup dan kepasrahannya. Dan benar-benar pelayanan ini membuat hidup saya menjadi lebih berarti. Begitu Bapak Ibu, kesaksian dari saya. Terima kasih buat Bu Susi untuk sharingnya yang sungguh luar biasa, pelayanannya luar biasa. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bu Susi selalu. Amin. Baik, untuk acara berikutnya pengumuman, silakan Bapak Nelwan. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Hari ini sungguh luar biasa dan sangat terberkati ya. Siapa yang hari ini sukacita angkat tangan? Puji Tuhan, tepuk tangan ya. Terima kasih Romo Agus nanti jauh-jauh dari Ambarawa. Terima kasih atas renungannya luar biasa. Bu Susi luar biasa ini. Bu Susi adalah putri dari Pak Ibu Larsono. Ya, Larsono tadi dia belum memperkenalkan. Dia walaupun berkecukupan tapi mau menjamah orang-orang yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu mungkin tadi tidak disebutkan mau istilah berpartisipasi atau mungkin mau nyumbang peti ya, khususnya disilakan ya. Kalau mau nyumbang peti ya kadang-kadang petinya masih ada stok berapa Bu? Masih 9. Nanti kalau misalnya ada kekurangan satu peti itu 2,5 juta ya Bu berarti. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin nyumbang silakan menemui Bu Susi. Semua itu adalah sukarela. Ya, terima kasih Bu Susi.
semoga Tuhan memberkati pelayanan Bu Susi. Terima kasih PD Rafael, luar biasa ini. PD Rafael adalah PD anti kita, ya, PD dari Gabriel turun nantinya adik namanya Rafael. Semoga nanti menjadi penerus PD Gabriel yang 33 tahun ini terus berkarya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di sini, luar biasa, tepuk tangan ya. Kehadiran Bapak Ibu adalah semangat dari para pengurus. Jujur saja, karena pengurus berjuang mati-matian untuk PD Gabriel itu terus selalu dan tiap rosario, makanya saya membuat rosario. Jadi di belakang itu ada rosario di pikiran saya, dan rosario itu memang saya pergunakan untuk mengisi pas kita reosi. Jadi kalau teman-teman juga menyumbang. Terima kasih. Diadakan pada tanggal 3 Desember ya, Selasa pertama seperti biasa. Itu oleh Bapak Vincentius Cahyono Santoso, Bapak Vincent. Hidup adalah anugerah, panggilan dan perutusan. Luar biasa. Kesaksiannya juga ini luar biasa sekali. Ini Felicia Febianise itu mantan Pragawati. Dia adalah mantan Pragawati keunggulan dari AV ya. Calon AV itu kan dia mempunyai nama yang keren, dan ini adalah mantan Pragawati yang sangat diandalkan. Beliau ini pelayanan luar biasa juga. Dia cantik, ya muda, tapi mau melayani. Mau menjadi pengajar, mau melayani kid ya, anak-anak muda, anak kecil itu, dan nanti kita dengarkan untuk kesaksiannya nanti tanggal 3 Desember. Jadi PD Gabriel ini akan memberikan terbaik setiap bulan bagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mempunyai sukacita di dalam berjuang doa Gabriel. Next, dalam merayakan nanti tanggal 7 itu ya Bu Dewi, betul ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Ini rencana kami kemarin rapat dari teman-teman itu, Natalan kita harus dibuat meriah karena itu hari raya kita semua. Jangan merayakan yang lain tapi Natal ditinggalkan. Kemarin ada 2 pilihan, terus yang jujur aja, mau Natal mau Imlek. Nah, kita akan rohani ya, makanya kita pilih Natal. Imleknya biasa, nanti Imlek juga ada PD, teman biasa. Nanti Natalnya agak dibesarkan, agak dimeriahkan dengan artis dari ibu kota dan Bapak Ibu. Dimohon untuk orang-orang bisa membeli atau memberikan kontribusi untuk konsumsi Natalan bersama, karena itu hari raya kita semua. Kami berdoa untuk persekutuan doa Gabriel. Kiranya Engkau Tuhan memberkati persekutuan doa ini, semoga menjadi berkat buat sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk para pengurus PD Gabriel. Kiranya Engkau juga memberkati para pengurus yang telah bekerja dengan keras untuk persekutuan doa ini Tuhan, sehingga boleh bertumbuh sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberikan berkat-Mu, kesehatan selalu kepada para pengurus PD Gabriel. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Dan juga buat kami yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu juga. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan sebentar kami juga akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan keluarga kami kembali. Kami mohon, dan kami mohon berkat-Mu melalui Gembala kami, Romo Agus. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur.
Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita, keluarga dan komunitas kita ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Om Agus. Dan kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan satu pujian. Bersyukurlah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur.